Polres Metro Tangerang Kota menetapkan tersangka Habib Bahar dan 3 orang lainnya diduga terlibat dalam. Metro Jaya menetapkan 6 tersangka dalam kasus. 6 tersangka tersebut termasuk Rizik Syihab. Berikut adalah identitas lengkap 6 tersangka. Waduh, kabarnya ada yang kena ciduk massal nih. Nah, memang itu perlu dilakukan jika yang bersangkutan ini terbukti melanggar ataupun melawan hukum. Karena tentu saja bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tidak boleh tunduk pada oknum provokator, oknum pemecah belah bangsa. Maka dari itu kita melihat bagaimana ketegasan itu berlanjut di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dimana Pak Prabowo benar-benar membaca dengan detail pola-pola ataupun intrik-intrik yang memang mengindikasikan ingin menciptakan kegaduhan dan ingin mengadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu sudah halus sekali Pak Presiden mengisyaratkan akan menertibkan oknum-oknum pembuat gaduh tersebut, dan itu memang akan sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara, terutama untuk kondusifnya stabilitas tanah air Indonesia. Maka dari itu, ayo kita lanjut analisa bersama-sama. Ketika mantan Kituan komentari fenomena Habib Yaman di Indonesia. Yang saya maksud itu adalah apa ya? Orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, kayak Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Iya, terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, berdasarkan kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua kayak Ali Maksum Jogja, kayak Maimun, Mbah Mun, kayak Ahmad Siddiq, oh itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi kayak Wahab, kayak Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, kayak Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi literatur ya, rujukan agama. Rujukannya. NKRI bersyariah, Yaman bersyariah, itu yang benar. Di sana fadhal gitu. Bawa itu teman-teman Anda, pasukan Anda, yuk kita dirikan Yaman bersyariah. Diberikan Yaman komunis. Anda nggak puas kan? Ganti Yaman, jangan di Indonesia yang dia mau mendirikan negara. Astagfirullahaladzim. Kalau antum mau mendirikan, kepingin jadi khalifah, di Yaman itu keren. Anda bikin apa, kerajaan apa, negara model apa, di Yaman, jangan di sini. Kalau di sini, masya Allah, ribut, perang, berantem, pasti. Pak Habib Rizik, statement jenengan harus jenengan tarik. Kenapa? Kau mengatakan, hei pemuda-pemuda Indonesia, apabila Pak Prabowo membuka orang jihad pergi ke Palestina, silahkan berbondong-bondong. Apa katamu Pak Rizik? Negaramu Hadramaut dibom dening Arab. Kenapa kau tidak mengatakan jihad penggone Tarem, jihad penggone Hadramaut, silahkan balam Habib jak penggone Hadramaut. Ngapain ngejak bangsa Indonesia? Kalau kau memang pahlawan, bela negara dewe. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Jangan seperti orang-orang Khawarij. Mereka orang yang secara terbuka menentang kepemimpinan Sayyidina Ali. Gara-gara Sayyidina Ali memberikan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka secara terang-terangan menghina dan melecehkan pemimpin. Sampai terjadi pembunuhan kepada Sayyidina Ali lagi sholat, dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Mulzam, hafidh Quran. Tapi gara-gara kebencian itu tadi, tidak senang. Ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah,
Siapapun yang jadi pemimpin bagi ahlu sunnah wal jamaah, selagi pimpinan itu tidak menyuruh musyrik, tidak menyuruh kafir, maka haram kita menggulingkan, maka haram kita untuk mencemoohnya. Kalau imam salah dalam sholat, harusnya ruku dia sujud. Makmum yang baik berkata subhanallah. Jangan sampai makmum ketika imam salah langsung ditendang, Bang. Salah kamu, Bang. Makar namanya. Menurut analisa gua, ya gua tahu mungkin sebagian netizen akan suka nggak suka terserah gitu. Tapi menurut analisa Ada disclaimer, suka nggak suka terserah. Iya. Disclaimer dulu ya. Iya. Pertama karena memang sejak pertama kali gua mengenal seorang Prabowo Subianto ya, sejak 2009 gua kenal beliau. Beliau selalu bicara soal kebocoran uang, ya kan. Bahkan di bukunya tuh, gue punya bukunya beliau tuh. Gimana nih? Paradoks bukan? Paradoks Indonesia kan salah satu yang sering disebut di dalam buku itu adalah kebocoran uang negara, kebocoran negara kita, ya kan? Itu selalu. Dan itu yang membuat gue menganggap orang ini konsisten, bicaranya ya itu aja, gitu. Artinya nggak bicara sesuai dengan apa kepentingan dia hari ini, tapi apa kepentingan yang dia bawa dari sejak dulu sampai sekarang. Dan hari ini kita membuktikan bahwa Presiden Prabowo itu selalu berusaha untuk menutup celah kebocoran itu. Mulai dari koruptor, mulai dari orang-orang yang nggak bayar pajak, ya kan, sampai dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran kan yang paling dikejar itu kan ke hal-hal yang nggak produktif, ke hal-hal yang nggak penting. Yang kemudian hasil dari efisiensi itu, yang 300 sekian triliun itu dialihkan kemana? Ke satu program yang langsung menyentuh anak dan ibu, bahkan balita di Indonesia. Apa? Yaitu MBG. Itu kan program yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat. Tapi ada juga orang yang nggak senang ketika apa yang biasa mereka nikmati nggak dinikmati lagi. Apa itu? Yaitu apa-apa yang diefisiensi. Kayak misalnya FGD kan dikurangin, bukan nggak ada sama sekali. Rapat-rapat di kantor, kan lu punya kantor, ngapain rapat di hotel mewah sampai nginap berhari-hari, ya kan? Terus acara-acara seremonial kan dikurangin, dan banyak acara-acara lainnya. Bahkan kemungkinan potensi anggaran yang bengkak, misalnya sekarang pengadaan itu nggak bisa lo ambil raup untung banyak-banyak, nggak bisa di era Prabowo. Anies Baswedan dan para pengikutnya, sini kalian semua. Coba lihat guys, Anies bilang soal kepemimpinan, kalau ada kepentingan pribadi masuk, maka kepercayaan itu turun. Inilah orang pintar merangkai kata tapi terselip kebohongan. Ya. Iya. Satu hal Mas Anies yang perlu Mas Anies ingat, kalau orang Indonesia itu tidak suka kemunafikan. Kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi itu sudah lahir ketika kita itu hari pertama ada di dunia. Masing-masing manusia itu memiliki kepentingan pribadi. Itu sudah kodratnya Mas Anies. Ya. Jadi bagaimana ceritanya manusia itu tidak memiliki kepentingan pribadi? Setiap pemimpin memiliki ide yang masing-masing berbeda, ya. Tapi pemimpin selalu memikirkan yang lain, tentu memikirkan dirinya juga. Jadi gitu ya Mas Anies ya. Orang gosok gigi apa? Supaya giginya bersih. Itu kan kepentingan pribadi. Pikir pakai otak Mas Anies, ya, para pengikutnya. Saya akan ajari kalian terus. Adalah kemenangan yang kita jahit dengan komitmen, yaitu keberlanjutan. Ya. Apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Banyak orang yang menyesal, umpamanya kami di kampung ini tidak makan aspal, umpamanya gitu. Tapi begitu ada sepenggal jalan tol masuk di kampung itu, rasa bangganya bukan main. Saudara-saudara dari kampung tersebut yang ada di Riau itu berpesan,
terimalah jalan tol. Kami dari Pekanbaru ke Dumai ke Duri sekarang nyaman banget karena ada jalan tol. Timbul penyesalan. Kami tidak memakan aspal, mungkin pernah dengar kalimat itu. Nah, sekarang setelah Pak Jokowi turun dan menjadi rakyat biasa, itu menurut pikiran beliau, saya pulang kampung. Tapi rakyat tidak biasa ditinggalkan oleh beliau, itu problem. Ya kan, itu problem. Saya termasuk orang yang merasa belum ditinggalkan oleh Pak Jokowi, maka saya nggak pergi dari Pak Jokowi. Apapun namanya Rejo, relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran. Kalau saja Pak Jokowi kemarin mendukung Prabowo Fulan umpamanya, maka Rejo itu akan tetap namanya Rejo for Prabowo Fulan. Karena Pak Prabowo berkali-kali meminta ke Pak Jokowi agar saya didampingi oleh Mas Gibran, tentu dengan berbagai narasi penjelasan dan proposal. Proposal yang paling kuat itu adalah usia. Usia saya tidak lagi muda. Maka saya ingin menjadi jembatan bagi anak-anak muda untuk mengantarkan Indonesia Maju 2045 itu, 2045, Indonesia Emas. Kan itu sebetulnya yang merajut. Bukan soal konstitusi yang sudah selesai, tapi soal visi Indonesia menjadi setidak-tidaknya 4 negara terkuat di dunia. Dalam skala ekonomi, dalam skala komunikasi, dalam skala mungkin militer juga termasuk ya. Kalau negara ekonominya tumbuh, militernya lemah juga sulit untuk dipertahankan. Gampang diganggu orang, takut-takuti dengan satu drone aja dia udah rontok umpamanya. Walaupun dia kuat secara ekonomi, maka dia harus kuat juga secara militer. Gitu. Nah sekarang yang disampaikan oleh Datu Adik tadi, Jokowi ingin menyapa dan menemui masyarakat Indonesia untuk membalas kunjungan masyarakat yang selama ini datang ke beliau. Sebetulnya masyarakat itu sangat ingin sekali didatangi oleh Pak Jokowi dan mengundang Pak Jokowi. Nah, hari ini Pak Jokowi menjawab, saya akan memenuhi undangan Bapak Ibu untuk hadir di kampung Bapak Ibu. Jadi bukan ansih keinginan Pak Jokowi untuk belusukan sebagai seorang mantan presiden, sebagai seorang presiden ke-7, karena beliau bukan lagi presiden. Beliau adalah rakyat biasa yang dikunjungi tidak pernah henti oleh masyarakat yang dulu menjadi rakyat beliau. Sekarang beliau membalas kunjungan itu. Dalam rangka apa? Pasti dalam rangka komitmen keberlanjutan tadi itu supaya terbangun satu pemahaman yang utuh di tengah masyarakat tentang apa yang dibangun, apa yang dijalankan, dan apa yang difikirkan oleh kepemimpinan nasional Prabowo Gibran. Saya meyakini itu, dan itu komunikasi yang kami lakukan dengan beliau, memenuhi undangan saudara-saudara kita untuk didatangi di kampung halaman mereka masing-masing. Kita termasuk, saya udah hubungi kawan-kawan Sumatera Barat, kirim segera undangan permintaan Pak Jokowi untuk berkunjung ke Sumatera Barat pada acara-acara tertentu yang bisa bertemu dengan masyarakat dalam jumlah yang lebih banyak. Supaya masyarakat bisa disapa dan disentuh oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini adalah presiden pertama Indonesia yang datang pada periode pertama beliau secara berturut-turut 7 kali ke Sumatera Barat. Padahal beliau kalah di Sumatera Barat. Saya baru mau tanya tuh, sekarang memang udah ada orang Sumatera Barat yang mau dikunjungi oleh Pak Jokowi. Ini yang kita ingin sampaikan, bahwa Pak Jokowi itu tidak membedakan masyarakat Minang yang tidak memilih beliau, masyarakat Aceh yang dulu juga kurang memilih beliau, masyarakat NTB yang juga kurang memilih beliau.
Tapi kita lihat pembangunan jalan tol di Sumatera Barat, Oh iya. pembangunan di Aceh, Iya. pembangunan di NTB, Di NTB kalah juga. kalah juga. Di Sumatera Barat itu cuma sekali presiden untuk periode keduanya yang menang, itu hanya SBY. Pak Jokowi periode keduanya Periode pertama juga kalah kan? kalah. Periode keduanya Kalah juga. terus, dua kali Dan kalah. Pak Kedua- Harto sepanjang kedua- sejarahnya kalah Sumatera Barat, Kalah. kalah. Coba lihat catatan kalau saya nggak salah ya, Iya, iya, iya. boleh dilihat deh. Tidak pernah Pak Harto itu menang Sumatera menang Barat. P3 Yang terus, menang Pak. P3 terus. Meskipun tetap menterinya tetap ada yang dari Minang Banyak, ya. banyak. Iya, iya. Di Pak Harto, Iya, iya. di Pak SBY, di Pak Jokowi banyak orang Minang jadi Iya. pembantu beliau. Mungkin karena apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu kan, kalau ingin pikiran-pikiran yang bernas, ambil orang Sumatera Barat, ambil orang Minang. Gitu. Musuhnya Pak Darmizal ini. Iya. Nah, Bang Darmizal, kalau dikaitkan dengan tadi itu yang pernyataan Bang Darmizal sebagai Ketua Rejo tentang program kerakyatan Pak Prabowo, Iya. gitu ya, dan dikaitkan dengan soal gaya komunikasi Oke. tadi, tanggapan Anda gimana? MBG. Oke. Sebelum MBG diputuskan oleh Presiden Jokowi, waktu itu kan beliau masih presiden, membuat Kepres kan tentang makan bergizi gratis. Oh begitu. Makan bergizi MBG itu dari Pak Jokowi? Itu Pak Jokowi. Tentang Yang membuat. BGN-nya. Tentang MBG dengan BGN sebagai pelaksananya, Badan Gizi oke, Nasional. oke. Itu di inisiatif iya. pertama datang dari Pak Jokowi. Jadi setelah presiden itu di era Pak Jokowi dibuat. Tapi yang diinginkan dalam konsep Pak Jokowi itu makan bergizi gratis ini satu keniscayaan untuk dipersembahkan bagi rakyat kita yang ada di wilayah 3T. Polanya adalah kami Rejo membuat riset. Ada 9 negara yang kami riset. Jepang, Brazil, Swedia, India, Korea, China, ada 9. Kami berikan masukan. Jadi dana yang disiapkan oleh anggaran yang diperhitungkan waktu itu sekitar 37 triliun kalau nggak salah ya. Di wilayah 3T. Agar masyarakat wilayah ini betul-betul gizinya dapat terpenuhi dan terjamin kebutuhannya yang tidak lagi merepotkan orang tua yang waktu itu yang kita kan namanya wilayah 3T kan. Ya. Jadi butuh anak-anak ini kepastian gizinya. Ya. Di Pak Harto kan juga ada gitu dulu, 4 sehat 5 sempurna. Ya. Ibu saya, bapak saya nggak bisa baca tulis, tapi susu dalam bentuk susu bubuk itu tetap datang ke rumah dulu. Susu bubuk, bubuk kacang hijau dulu, Ya, itu datang itu. Telur itu datang. Ya, saya mengalami juga itu. 4 sehat 5 sempurna itu Ya. jalan waktu zaman Pak Harto. Nah ini yang difikirkan menjadi sesuatu setelah Pak Jokowi melakukan proses peralihan ke presiden terpilih yaitu Pak Prabowo, ada hal yang fundamental dilakukan. Ini niatnya sangat bagus sekali. Oleh Presiden Prabowo dikembangkan menjadi nasional. Ini juga bagus. Karena pertumbuhan itu sebaiknya pertumbuhan dalam skala nasional. Agar generasi-generasi berikut dalam rangka menyambut bonus demografi ini, generasi kita itu memang generasi yang sudah memenuhi standar. Tidak lagi terdampak stunting, cukup IQ-nya. IQ itu yang cukup itu kan karena gizi. Ya. Itu dia rekan-rekan, itu dia Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan bangsa Indonesia ini adalah sebuah partner yang memang untuk mewujudkan Indonesia yang ke arah yang lebih baik. Jadi antara pemerintah dan rakyat ini memang memiliki hubungan yang sangat krusial. Apalagi akan sangat berbahaya kalau misalnya rekan-rekan ada oknum yang sengaja menyebar framing negatif, menyebar narasi pesimisme dan lain semacamnya yang tentu saja ini kan sebenarnya sudah mendapat notis khusus dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo sudah membaca, bahkan Pak Presiden, rekan-rekan, kita lihat pada setiap tindakannya, fenomena yang terjadi pada setiap kebijakannya terus diserang, terus dipelintir dan lain semacamnya. Maka dari itu kita memang harus merapatkan barisan untuk mengawal NKRI, karena seperti apa yang disinggung saya di awal video rekan-rekan, ini kan Indonesia adalah bangsa yang sangat
penuh akan keberagaman. Maka dari itu jangan sampai termakan ataupun terhasut oleh oknum provokasi yang tentu saja ingin menciptakan kegaduhan di dalam negeri, karena stabilitas nasional akan sangat terganggu jika Indonesia terus gaduh, jika Indonesia terus chaos. Maka dari itu kita melihat bagaimana Pak Presiden langsung membaca pola-pola yang memang terindikasikan cuma ingin menciptakan kegaduhan, dan tentu saja ini bukan pembungkaman kritik, tapi justru ini memilah dan memfilter mana yang benar-benar mengkritik dengan tulus demi bangsa, mana yang memiliki kepentingan ataupun intrik-intrik tertentu. Maka dari itu, apakah Anda setuju dengan ketegasan Pak Presiden atau justru tidak? Ayo kita berdiskusi di